Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Selamat pagi saudara-saudaraku. Jadi sebentar saya ini saudaraku meluncur lagi, ingin melihat ya gedung yang saya akan menangani lagi, yang saya akan tangani. Saya sudah pernah bahas ini mengenai adanya saudara kita gedung yang tidak ingin ditangani konsultan lain, dan di situ juga pernah saya mengatakan, bertanya pada diri sendiri, ya, kenapa sih saya ini disuruh kerja, disuruh tangani dia punya bangunan, padahal ada beberapa konsultan di dekat dia punya gedung saudaraku. Kenapa saya yang diutus ke situ? Maksudnya saya yang dipanggil. Nah, istilahnya bahasa mengutus itu dari diri lahiriah saya, ya. Ya, itu saudaraku ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada fans-fansku yang di lapangan tanpa terkecuali, mudah-mudahan apa yang saya tangani, mudah-mudahan mereka akan mendapatkan hasil. Ya, itu tujuan saya saudaraku ya. Dan itu yang diutamakan. Gimana cara supaya kita itu selalu ada bahasa hubungan tidak akan terputus, ya, seperti walet dengan tempatnya. Apabila dia lahir di situ, dia akan pergi mencari sesuap nasib di luar dan ingat tempatnya kembali pada waktu petang. Dan akhirnya dia di situ, hidup di situ, lahir di situ, lama kelamaan hingga punah di situ juga. Nah, itu yang kita cari saudaraku ya, seperti kita manusia. Nah, di situ ayat mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, menjemput kedatangan kita dari sana dan kembali ke sana. Nah, jadi oke, itulah sedikit inspirasi supaya saudaraku ini bisa menyadari bahwa kita hidup ini saudaraku ya penuh dengan perjuangan, penuh dengan cobaan, dan penuh harapan. Insya Allah kita manusia saudaraku ya selalu merasa ingin bahasa-bahasa di dunia perwaletan itu saudaraku lengkap bahasa di situ, lengkap kandungannya dan lengkap maknanya. Tergantung saudaraku cara menyikapi dan cara memahami mengenai adanya ciptaan dan yang menciptakan. Ya, saudara kan sudah paham ya, yang menciptakan itu burung siapa, yang menciptakan itu manusia siapa. Nah, begitupun juga kita ya, kita memahami diri kita, mengkaji diri kita, mengerti diri kita. Begitupun satuannya Allah, yaitu adalah burung yang kita hadapi adalah walet. Nah, tidak ada bahasa bahwa ini itu ini. Yang jelasnya kita belajar memahami diri kita, memahami ciptaan yang diciptakan, yang diperlihatkan di muka bumi ini. Jadi kita saudaraku belajarlah mengkaji, belajarlah memahami, belajarlah menelusuri, dan belajarlah bersyukur. Oke, terima kasih banyak saudaraku. Itulah sedikit inspirasi. Jadi begini, ada pertanyaan saudara kita ini, dia menanyakan mengenai adanya cara membetahkan burung. Ya, berarti kalau saudara pertanyaan saudara kita ini cara membetahkan, maksudnya saudara kita dia punya maksud gimana bang, gimana guru supaya burung itu bisa betah, ya, bukan bahasa banyak ya. Kalau sudah betah itu lambat laun akhirnya akan berkeloni juga ya, akan jadi banyak juga. Ya, tergantung dari saudaraku cara menata, cara memahami di dalam ruangan gedung saudara. Dan saudara perlu tahu ya, saudara perlu tahu bahwa walet itu kita harus pahami juga walet. Nah, mungkin saudara mengatakan cara memahami walet bang gimana? Cara memahami walet guru gimana? Nah, jadi gini saudaraku ya, cara memahami walet itu penuhi keinginannya. Nah, itu. Jadi saya ulangi saudaraku, cara memahami walet, burung walet, penuhi keinginannya. Nah, mungkin sudah lagi bertanya, apa keinginannya? Nah,
Jadi oke, keinginannya walet saudaraku itu dia mencari tempat yang lembab. Lembab itu berarti adanya air. Ya, adanya air. Mungkin saudara mengatakan, ada gedung itu bang tidak ada kolamnya tetapi lembab. Iya memang, itu berarti, saya ulangnya, berarti berbahasa kabut. Ya, tempat yang ketinggian, yang banyak kabut itu tidak ada air di media lantai, di lantai, tetapi dingin, lembab. Nah itu. Jadi tidak selamanya saudaraku bahwa nanti ada air baru lembab ruangan. Nah itu. Tergantung dari situasi di daerah situ saudaraku. Kalau memang daerah kabut berarti dingin. Ya, itu juga air. Itu juga air. Hanya bercampur, hanya bersatu dengan udara. Kalau di dataran tinggi. Nah, itu. Jadi saudara perlu memahami itu, yang saudara perlu paham bahwa walet itu apa yang dicari itu tadi. Nah, mana lagi, usahakan di dalam ruangan RBO saudaraku yang dicari walet itu, usahakan supaya tempatnya itu jangan selalu saudara ganggu terus. Nah, jangan selalu diganggu. Nah, itu yang dicari walet. Kalau tempat itu selalu diganggu, walet akan pergi. Namun tinggal satu malam, 2 malam, dan sampai 1 minggu kalau selalu diganggu, akan ujungnya pergi juga. Itu. Mana lagi, usahakan di dalam ruangannya saudaraku, kalau banyak predator hama, usahakan saudara adakan penyemprotan, pembasmi hama. Nah, itu juga yang dicari walet, tempat yang aman. Bukan aman dari manusia saja, aman dari segala tantangannya. Walet adalah predator yang bisa menghambat koloninya walet, bisa menghambat populasinya walet, bisa menghambat kanakannya walet, begitupun juga sarangnya. Nah, itu bahasanya, bahasa predator itu yang disukai walet. Kalau saudara ingin memahami, yang mana lagi, usahakan ruangannya saudaraku, gelapkan itu ruangan, jangan terang. Karena kapan terang saudaraku, walet itu kalau ada walet liar yang belum punya rumahan masuk di dalam gedung saudara tetapi terang di dalam saudaraku, dia berpikir itu walet. Seandainya manusia, saya tidak tenang di sini. Itu. Yang keempat, yang kelima atau yang keempat kalau salah. Jadi usahakan saudara penuhi keinginannya adalah itu yang walet di dalam ruangan RBW, jangan terlalu diakal-akali. Tempatkan pada tempatnya kalau saudara menata ruangan, ya, mendesain ruangan, menempatkan sesuatu di dalam ruangan semacam kayak seumpamanya sekatnya, jangan asal sekat. Nah itu selalu saya utarakan, selalu saya paparkan, gimana cara supaya walet bisa tinggal, gimana cara supaya walet bisa betah, gimana caranya supaya walet bisa berkeloni hingga akhirnya dia bikin sarang sampai dia meletakkan telur dan dia akan meneruskan kanakannya. Kalau sudah netas telurnya setelah habis dingerami, itu yang kita harapkan saudaraku. Harapan kita itu adalah kesuksesan. Makanya saya katakan, ya, bersabar saudaraku menghadapi segala cobaannya walet. Ya, cobaannya walet itu saudaraku. Nah, berarti cobaan walet itu berhubungan kepada cobaan yang Maha Pencipta. Ya, mungkin saudara mengatakan cobaannya walet apa bang? Banyak, panjang kalau saya mencerita bahas cobaannya walet. Ya, bukan bahwa kita dicoba walet, bukan. Arti dari kata itu yang mencoba kita adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui dari menjembatani, sama dengan rezeki. Rezeki itu tidak turun langsung di situ di depan saudara. Mesti kita berusaha, ada yang menjembatani. Itu bahasa tarekatnya. Ya, karena selalu saya membahas ini 4, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifatullah. Ya. Itu. Jadi itulah inspirasi sedikit saudaraku yang saya berikan, namun sedikit cara membetahkan walet. Itu lakukan semua itu, insya Allah. Dan satu pesan saya saudaraku, ya, saudara belajar bersabar. Kan satu ujian, seperti kita sebagai manusia, ya, kita berpuasa, kan satu ujian juga. Apa mampu melakukan puasa atau tidak, sama dengan ini. Ya, itu satu sama saudaraku. Jadi tergantung dari saudaraku, ini inspirasi sedikit saya berikan.
Mudah-mudahan apa yang saya utarakan kepada saudaraku mudah-mudahan bisa memahami. Namun sedikit saudaraku, kita harus syukuri, akhirnya itu yang akan jadi banyak. Daripada saudara ingin mencari banyak tetapi tidak ada arti, hampa ujung-ujungnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya terselip saudaraku, saya adanya manusia biasa. Saya kembalikan kepada la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Hanya Allah yang sempurna. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali insyaallah.